Dalam dunia pendidikan, PPI bukanlah hal yang baru, akan tetapi mungkin masih banyak yang belum paham tentang PPI untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi, PPI itu sebenarnya apa sih? Yuk kita cari tahu. PPI adalah akronim dari Program Pembelajaran Individual yang merupakan pendekatan edukatif yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, salah satunya bagi anak berkebutuhan khusus. PPI ini disusun dan dikembangkan berdasarkan dari hasil asesmen dan juga identifikasi terhadap kemampuan anak. Kenapa harus dilakukan asesmen dan identifikasi terlebih dahulu? Kita harus tahu karakteristik anak tersebut dari mulai kelemahan, kelebihan, dan juga kebutuhannya. Baru kita akan menyusun program pembelajaran individual sesuai dengan karakteristik anak. Dalam menyusun program pembelajaran individual, ada alur yang harus dikembangkan. Yang pertama, identifikasi dan asesmen. Kemudian, dari hasil identifikasi dan asesmen, kita akan menemukan profil anak. Setelah itu, baru kita menyusun program pembelajaran individual yang dalam bentuknya merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran harian ataupun RPPH. Kemudian pelaksanaan program pembelajaran, setelah itu baru dilakukan evaluasi, kemudian dilakukan tindak lanjut. Tujuan program pembelajaran individual ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pembelajaran individual ini untuk memfasilitasi perkembangan optimal ABK sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Sedangkan tujuan khususnya ada beberapa. Yang pertama, membantu anak mencapai kemampuan terbaik mereka melalui pembelajaran yang disesuaikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan anak untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab atas proses pembelajarannya. Yang ketiga, membantu anak berinteraksi dengan lingkungan sosial dan membangun hubungan positif. Kemudian yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi anak dalam belajar sehingga mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan yang kelima, membantu guru mengadaptasikan program umum atau program khusus bagi ABK yang berdasarkan kekuatan, kelemahan, atau minat mereka. Kemudian yang keenam, memberikan layanan pendidikan bagi anak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Yang terakhir atau yang ketujuh, memberikan bantuan berupa bimbingan fleksibel terhadap anak dan orang tua. Selanjutnya kita akan belajar tentang prinsip-prinsip pembelajaran individual. Dalam pembelajaran individual ada 3 prinsip. Yang pertama, individualisasi. Program pembelajaran dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan gaya belajar masing-masing anak. Kemudian prinsip yang kedua ada kolaborasi. Dalam kolaborasi ini harus terjalin kerjasama antara guru, orang tua, dan profesional terkait untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian prinsip yang ketiga ada evaluasi berkelanjutan. Proses pembelajaran dievaluasi secara berkala untuk memantau kemajuan anak dan melakukan penyesuaian program. Selanjutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah penyusunan program pembelajaran individual. Yang pertama yang dilakukan adalah membentuk tim PPI. Tim penyusun PPI terdiri atas guru kelas, guru bidang studi, kepala sekolah, guru pendamping khusus atau GPK, orang tua atau tenaga ahli lain yang ada dan terkait dengan kondisi anak. Tim PPI ini bertanggung jawab atas program yang telah dirancang bersama. Kemudian, langkah yang kedua, menilai kekuatan, kelemahan, minat, dan kebutuhan anak dari berbagai aspek perkembangan. Misalnya dari aspek perkembangan emosi, kemudian sosial, kemudian kognitif, bahasa, fisik motorik, dan lain sebagainya, serta program khusus. Kemudian yang ketiga, mengembangkan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Yang keempat, merancang metode dan prosedur pencapaian tujuan. Kemudian yang terakhir, menentukan metode evaluasi yang dapat dipergunakan untuk menentukan kemajuan anak. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.